Shalom, perkenalkan nama saya Natasha Taluai. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2 dari program studi Misiologi dan Komunikasi Kristen. Video ini saya buat sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah Misi dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan memahami satu materi yang sangat penting. Menjadi inti dari seluruh misi Kristen dan juga menjadi pesan utama yang harus kita komunikasikan kepada dunia. Adapun judul materi yang akan saya bahas adalah Komunikasi Misi Kristen menyampaikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan karya penebusnya. Teman-teman, apa sih inti dari misi Kristen itu? Dan apa yang sebenarnya kita komunikasikan saat kita melakukan penginjilan? Seringkali dalam berkomunikasi kita bisa saja menyampaikan hal-hal yang baik, yaitu tentang kasih, tentang damai, tentang etika, atau cara hidup yang benar. Tapi percuma saja kita hal-hal baik itu disampaikan tanpa menyampaikan inti yang paling utama, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus dan apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dalam mata kuliah misi dan komunikasi, kita belajar bahwa komunikasi misi bukan sekedar berbagi informasi atau ajaran moral. Komunikasi misi adalah penyampaian kabar baik, dan kabar baik itu berpusat pada satu nama, yaitu satu pribadi dan satu karya yang telah diselesaikan, dikerjakan, yaitu Yesus Kristus. Poin pertama yang ingin saya tekankan dalam komunikasi misi adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Di dunia yang majemuk ini, banyak pemikiran yang mengatakan semua jalan menuju Tuhan itu sama saja, atau semua agama sama baiknya. Namun, sebagai orang percaya dan pelaku misi, kita harus berkomunikasi dengan jelas dan tegas sesuai firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis sangat jelas, dan keselamatan tidak ada pada siapapun juga selain pada Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini adalah pesan utama yang harus kita bawa. Yesus bukan sekedar guru moral, bukan sekedar nabi, dan bukan salah satu dari banyak cara. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang Allah utus, satu-satunya yang tidak berdosa, dan satu-satunya jalan kepada Bapa. Tugas komunikasi kita adalah menyampaikan keunikan ini, bahwa manusia berdosa dan terpisah dari Allah, dan tidak ada daya, usaha, atau kebajikan manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Yesus yang memegang otoritas dan kuasa untuk menyelamatkan. Jadi, saat kita berkomunikasi Injil, kita tidak boleh melemahkan posisi Yesus. Kita harus menyampaikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, Dia adalah Allah yang menyertai kita, dan Dia adalah satu-satunya penebus. Poin kedua yang tidak kalah penting dan berkaitan erat dengan poin pertama adalah karya penebusnya. Kalau poin pertama membicarakan pribadinya, poin kedua ini membicarakan apa yang telah Dia perbuat. Di sini letak kekuatan pesan yang kita komunikasikan. Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena apa yang Dia lakukan di kayu salib dan kebangkitannya adalah satu-satunya karya penebusan yang sempurna. Apa itu karya penebusan?
Penebusan artinya pembelian kembali, pembebasan dan pendamaian manusia yang dulunya hamba dosa, terasing dan terhukum, dibebaskan dan dibayar lunas harganya oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Dalam komunikasi misi, kita harus menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik kita, melainkan hasil karya yang sudah diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus. Dia menanggung hukuman kita, Dia mati menggantikan kita, dan Dia bangkit untuk membenarkan kita. Pesan yang kita bawa bukanlah lakukan ini dan kamu selamat, melainkan Yesus sudah selesaikan semuanya, percayalah dan terimalah. Karya penebusan ini bersifat mutlak, cukup sekali untuk selamanya dan berlaku bagi siapa saja yang percaya. Inilah pesan yang membedakan misi Kristen dengan ajaran lain, bahwa keselamatan adalah anugerah semata karena karya Yesus Kristus, bukan jasa manusia. Lalu apa hubungannya dengan misi dan komunikasi? Sebagai mahasiswa yang mempelajari ini, kita belajar cara menyampaikan pesan ini dengan tepat. Yaitu yang pertama secara teologis. Kita tidak boleh mengubah isi pesan. Kita harus tetap tegas. Yesus satu-satunya dan karyanya sempurna. Jangan mencairkan kebenaran ini supaya diterima orang, tapi sampaikan dengan kasih dan kejelasan. Dan secara komunikasi, kita belajar cara menyampaikan kebenaran ini agar bisa dimengerti. Kita berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, masuk ke dalam konteks budaya pendengar, namun tidak mengorbankan inti pesannya. Misi Kristen yang sejati adalah misi yang memuliakan Yesus. Komunikasi yang benar adalah komunikasi yang mengarahkan orang bukan kepada kita, bukan kepada organisasi, tetapi kepada Yesus Kristus saja dan apa yang telah Dia kerjakan di kayu salib. Dan sebagai kesimpulan di sini, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah inti dari pesan misi kita adalah harus selalu berpusat pada Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan karya penebusnya. Tanpa ini kita menyampaikan ajaran biasa. Dengan ini kita menyampaikan kabar baik yang mengubah hidup dan memberikan keselamatan kekal. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita bersama tentang bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dan melakukan misi di dunia ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.